Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adada ma khalaqallahu wa razaqah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adada anfasi khalqihi wa rahmatih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adada malaikatihi alladhi la ya'rafuna adadahum illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi karrama sayyidana Muhammad bi Ramadhan wa anzala fihi al-Qur'an wa khassahum fihi bi lailatul qadr. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyir rahmah alladzi khassahu Allahu bi Ramadhan wa lailatul qadr wal kautsar wa itaki alfi ummatihi layali Ramadhan minan nar. Ittaqullaha bisiyamikum wa kasratit ta'ah washkuru ala 'idikum bitakbir wat tasbih wal istighfar waksiru ala ta'ati wal qiraah wad da'wati ila Allah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qala Allah ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Ibadallah, para hadirin salat Id yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan membawakan tema khutbah Ramadan dan spirit dakwah di tengah pandemi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa di dalam ayat ini Allah mengungkapkannya dengan kata as-siyam, bukan dengan kata as-saum? Kutiba alaikumus siyam tidak menggunakan kutiba alaikumus saum. Ini adalah rahmat, rahmat untuk kita. Kalau saja Allah mengungkapkan dalam Al-Qur'annya kutiba alaikumus saum, kita tidak akan pernah bisa. Karena antara as-siyam dengan as-saum itu pengertian tafsir Qur'aninya berbeda. Ini Allah Maha Tahu, ini Allah Maha Sayang, ini Allah Maha Rahman dengan umatnya yang lemah. Karena as-siyam itu muta'alliqun bil mi'dah min tarkit ta'ami wasyarabi minal muftirat. Karena saum kutiba alaikum siam, siam itu maknanya adalah meninggalkan makan, siam itu meninggalkan minum, meninggalkan syahwat, meninggalkan kesenangan. Ini hal yang paling mungkin dilakukan oleh kita umat Nabi Muhammad. Berbeda ketika Allah mengatakan kutiba alaikumus saum, karena saum itu maknanya adalah hifdzul lisan wa tarkul kalam minas sayyiat, menjaga lisan, menjaga syahwat, dan ini yang kita tidak bisa. Karena itu
para ulama, para ahli tafsir, as-siyam yata'allaqu bil mi'dah bitarkit ta'am alladhi yu'addihi as-sha'im. Siyam artinya adalah meninggalkan makan, meninggalkan minum yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berpuasa. Wasaum muta'alliqun bil lisan. Sementara saum itu adalah kaitannya dengan lisan. Untuk tidak ghibah, untuk tidak berbicara buruk, untuk tidak namimah dan seterusnya. Karena itu orang yang tidak makan pun itu bisa lebih hebat daripada orang yang meninggalkan makan tapi tidak bisa saum. Karena itu lihat dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan Siti Maryam, Allah ngendika, fakuli washrobi wa qarri aina wa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nazartu lirrahmani sawma ay falan ukallimal yawma insiya. Siti Maryam ketika inni nazartu laka lirrahmani itu sauma. Saum itu maknanya, kata Allah, Maryam, ketika nanti kau berjumpa dengan orang-orang yang ingin bicara kepadamu, maka katakan inni nadartu laka lirrahmani sauma. Aku sedang puasa bicara, aku tidak boleh bicara. Ini puasa yang sebenarnya tingkat tinggi. Fahuma mutalazimani. Walaupun itu maknanya beda, walaupun kita belum makomnya makom siam, tapi kita yang makomnya saum, itu pun tetap harus memadukan antara saum dengan siam. Fahuma mutalazimani, antara saum dengan siam itu adalah berkaitan erat, tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu asyam biduni saum la yu'addil matlub. Jika puasa kita tanpa siam, tanpa mencegah lisan, tanpa mengunci lisan, maka apa yang diharapkan dari puasa yang Allah wajibkan kepada kita tidak akan pernah terwujud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada'a wa syarab wa min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kalau ada orang yang puasa tapi tidak bisa mengendalikan lisannya, tapi tidak bisa mengendalikan namimahnya, tidak bisa mengendalikan ghibahnya, tidak bisa mengendalikan adu dombanya, Allah tidak butuh puasanya orang-orang yang seperti itu. Ini artinya walaupun kita puasanya orang awam, tapi kita diajak untuk masuk ke wilayahnya orang khawas, yaitu kaful lisan. Wa qala al-Imam Ahmad, yanbaghi lis-shaim ay yata'ahada saumahu wa lisanahu. Kata Imam Ahmad, hendaknya orang yang berpuasa itu selalu menjaga puasanya, makan minumnya, perutnya, walisanahu, dan lisannya juga harus dijaga. Ini adalah maksud daripada Imam Ahmad. Bagaimana kita diajak untuk mensinergikan antara saum dengan siam. Qalu, karena itu kemudian kata sahabat ketika para ulama pun mendengarkan kata-kata yang bagi lis-shaim, Imam Ahmad pidato di depan murid-muridnya, Kanjeng Nabi di depan sahabatnya, sahabat serentak mengatakan man soma soma, man soma soma. Artinya barang siapa dia bisa menjaga perutnya, bisa menjaga lisannya, soma ay aflaha. Soma yang kedua tafsirnya adalah ay aflaha. Dialah orang yang sukses, dialah orang yang beruntung dalam puasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itulah bapak-bapak, para hadirin sidang salat Id yang berbahagia, banyak hadis, banyak riwayat, banyak sunnah-sunnahnya puasa,
Mulai dari sedekah, mulai tahajud, mulai qiyamul lail, mulai deres Quran, mulai dan seterusnya. Itu banyak sekali yang tidak perlu saya jelaskan. Yang perlu saya garis bawahi adalah kenapa di dalam puasa Ramadan kita disedekahkan beramal soleh sebaik-baiknya, dan kita pun sebagai pendakwah, kita pun sebagai ustadz, kita pun sebagai kiai diajarkan untuk berdakwah di bulan suci Ramadan. Karena itu sesungguhnya ada hal yang terbalik di akhir zaman ini. Kenapa ketika di akhir Ramadan banyak pengajian yang libur? Ini salah satu kemunduran dalam Ramadan. Sesungguhnya kalau di dalam Ramadan itu yang harus ditingkatkan adalah dakwah, ngajinya, dakwahnya. Biarkan mereka itu bisa melakukan yang terbaik di dalam bulan Ramadan. Dan ini kesempatan emas kita untuk berdakwah, untuk mengaji di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan orang-orang semua hatinya terbuka. Orang semuanya tertarik ke masjid, orang semuanya tertarik ke majlis-majlis taklim, orang semuanya tertarik ke musola, orang tertarik kepada pengajian-pengajian. Ini kesempatan emas yang tidak boleh kita lupakan. Tapi salah satu kemunduran hari ini adalah banyak yang meliburkan pengajian di masjid, walaupun di sana sini akhirnya banyak kelompok-kelompok mereka yang berpaham lain, transnasional, yang maju memenuhi layar TV dan elektronik dan lain sebagainya. Inilah kesempatan kita yang terbuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu bapak-bapak dan ibu sekalian, janganlah di dalam puasa ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, pengarang kitab Irsyadul Ibad. Ini putranya pengarang kitab Fathul Mu'in. Inna taqarruba ilallahi ta'ala bitarkil mubahat la yakmalu illa ba'da taqarrub bitarkil muharramat. Kata Syekh Abdul Aziz, kata Syekh Zainuddin, percuma kalau kita puasa hanya cuman meninggalkan makan minum jima yang sifatnya mubah, tapi kita tidak bisa meninggalkan perkara yang haram. Dan ini adalah tugas para pendakwah, para ustadz, para guru, para kiai. Karena itu saya berharap tahun depan mudah-mudahan guru-guru Yayasan Al-Hikmah difungsikan untuk berdakwah ke desa-desa. Saya yakin banyak di antara mereka memiliki kemampuan, tapi tidak digunakan secara maksimal. Mubazir, kata Syekh Abdul Aziz Syekh Zainuddin, kalau kita hanya mengekang makan manum itu nafsu, itu mubah, tapi yang haram kita tidak tinggalkan. Ghibah, namimah, adu domba. Faman irtakabal muharramat summa taqarraba bitarkil mubahat kana bimasabati man yatrukul faraid wa yataqarrabu bin nawafil. Orang yang ibadah cuman meninggalkan yang mubah, makan minum, tapi dia melakukan yang haram, maka tak ubahnya orang itu beribadah yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Dan ini banyak. Inilah yang harus dicerahkan oleh para pendakwah, terutama di masa pandemi ini. Banyak orang yang kurang tersentuh oleh pendidikan, yang tersentuh oleh dakwah, oleh pengajian. Karena itu mari saya mengajak para dewan guru, para asatid, para pengurus ranting-ranting NU, MWC NU, mari kita bergerak, mari kita berdakwah. Sungguh mereka masih butuh pengajian. Nyuwun sewu, saya kehabisan waktu. Masjid ini minta, masjid ini minta, masjid ini minta. Banyak mereka yang membutuhkan pengajian. Tahukah Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, di Talok itu sekarang sudah ada tanah wakaf MTA. Saya ajak Fatayat aja Bangsor, tak ada yang bergeming. Ayo kita tutup, tak ada yang bergerak.
Akhirnya saya bekerja sama dengan pengurus Masjid Bayur. Saya panggil, bagaimana ini menyelamatkannya MTA, jangan besar di Mumiayu. Kita sudah kalah, Pak. Di Nagok, LDII bikin pesantren 3 lantai, Pak. Kita akan biarkan. Marilah kita bersama-sama berdakwah. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang apa yang dikatakan oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Jangan berdakwah, jangan kita beribadah dengan meninggalkan yang mubah atau memperbanyak sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Karena dakwah hari ini adalah fardu ain. Dan ibadah yang terbaik di Ramadan itu adalah ad-da'watu ilallah. Ibadah terbaik di bulan Ramadan ad-da'wah ilallah. Qala Allah Ta'ala, kam min sha'imin laisa lahu illal ju'u wal atash. Berapa banyak orang yang nahan makan dan minum tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ini karena kurang pengertian. Dan inilah tugas kita untuk terus berdakwah. Bagaimana masyarakat kita puasa dengan puasa yang sesungguhnya puasa. Diceritakan di dalam kitab Irsyadul Ibad, kanata imra'atani fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shamata. Dulu zaman Rasulullah ada 2 perempuan yang ahli puasa. Di sore hari menjelang maghrib dia tak berdaya, lalu izin kepada Rasulullah, ya Rasul, hal aftorna, bolehkah saya buka? Rasulullah tidak menjawab iya, Rasulullah tidak menjawab tidak, tapi Rasulullah mengirimkan ember. Rasulullah mengirimkan ember. Sahabat, bawa ember ini kepada 2 perempuan yang ahli sembah, ahli puasa itu. Suruh apa ya Rasul? Suruh dia muntah. Begitu utusan Rasulullah, sahabat muntah, dimuntahkan isi perutnya. Ternyata isinya adalah gumpalan darah dan gumpalan daging. Sahabat terkejut. Orang puasa kok darah dan daging. Perempuan kedua mengeluarkan yang sama. Sahabat terheran-heran. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabat, hei sahabat, tahukah engkau kenapa orang yang berpuasa keluarnya darah? Kenapa orang yang berpuasa keluarnya daging? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Terus Rasulullah mengatakan, itulah orang yang kelihatannya puasa, meninggalkan mubah makan dan minum, tapi dia melakukan yang haram. Apa? Ghibah, namimah, adu domba. Itulah darah, itulah daging. Karena ghibahnya, karena namimahnya di dalam berpuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa min ahammi ta'ati syahri Ramadan ad-da'watu ilallah. Dakwah yang terpenting di bulan Ramadan, ibadah yang terpenting di bulan Ramadan adalah ad-da'watu ilallah, dakwah kepada Allah. Dan yang perlu diingat, ad-da'watu laisat musimiyatan. Dakwah itu tidak terkenal musim. Tidak hanya Ramadan, tidak. Dakwah itu harus berkesinambungan. Dakwah itu harus berlanjut. Tidak dengan selesainya Ramadan kita bangga dengan selesai. Justru kita dengan perginya Ramadan kita harus menangis, mengatakan wadaan, wadaan, wadaan. Selamat tinggal wahai bulan yang penuh rahmat. Wadaan, wahai selamat jalan wahai bulan yang penuh kasih sayang. Selamat jalan wahai. Ini apakah kita akan bisa menemukannya kembali? Ingat, semua ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua adalah punya tanggung jawab. Tidak bisa kita mengatakan saya ilmunya sedikit, saya ilmunya sedikit. Tidak, santri pun punya tanggung jawab untuk berdakwah. Karena itu saya tak bosan-bosannya bilang sama santri, santri pulang mulang, santri pulang mulang. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Qala Allah Ta'ala,
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tak ada yang terbaik. Kata Allah, tidak ada yang terbaik dilakukan seorang santri, oleh seorang alumni, oleh seorang ustadz, kecuali dakwah, kecuali berdakwah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Mu'adz, kalau kau berdakwah di Yaman, kemudian hanya satu orang yang iman kepadamu, ikut kepadamu, iman kepada Allah dan Rasulullah, itu bagimu lebih baik daripada dunia seisinya. Artinya para alumni, para santri, para ustadz, mari berdakwah, jangan cuman mikir sertifikasi. Khairun minad dunya, berdakwah itu lebih baik daripada sertifikasi. Kalau bisa tinggalkan sertifikasinya demi berdakwah. Itu pesan Rasulullah. Khairun minad dunya wa ma fiha. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ini pesan Allah kepada Rasulnya. Balligh ma unzila ilaik. Para santri, para alumni, Anda telah belajar mengaji di pesantren 5 tahun, 6 tahun. Balligh ma unzila ilaik. Sampaikan ilmumu, masyarakatmu menunggu. Ini Bapak, ini Ibu, ini saudara sekalian, yang ditunggu masyarakat adalah bukan bagaimana santri membangun kerajaan bisnisnya, tapi kapan santri bisa berkiprah, kapan santri bisa berdakwah. Apalagi di era pandemi ini, orang-orang pada ketakutan. Kita harus maju terus berdakwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu, jika Ramadan adalah bulan dakwah, dakwah sedekah bil mal, dakwah bil ilmu, dakwah bil jah, dakwah dengan segala-galanya, maka pertanyaannya kemudian, ma ba'dar Ramadan? Apa yang harus dilakukan oleh seorang pendakwah setelah Ramadan? Ini tanggung jawabnya lebih besar. Banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai di mana-mana bikin pengajian, setelah Ramadan tutup semuanya pengajian. Ini yang terbalik. Ingat, kewajiban seorang pendakwah tidak berhenti sampai Ramadan. Karena itu pertanyaannya, ma ba'dar Ramadan? Apa yang harus dilakukan oleh seorang pendakwah setelah Ramadan? Pertama, khirsud du'ati alal istimrari wat tawajudi bainan nas. Masih ada keinginan para dai-dai untuk melanjutkan dakwahnya. Wat tawajudi bainan nas, berada di tengah-tengah masyarakat. Jangan berhenti. Saya lihat banyak alumni muallimin yang sudah berani ngaji online. Itu lanjutkan. Jangan kenal Ramadan. Saya pantau, dilihat di Facebook, beberapa anak alumni muallimin sudah berani online. Itu luar biasa. Dilanjutkan, jangan terbatas kepada bulan Ramadan. Al-khirsud du'at alal istimrari wa tawajud bainan nas, berada di tengah-tengah masyarakat. Ini yang harus dituntun, jangan dilepas. Jangan dilepas. Yang kedua, al-irtibatu birramdaniyin, tetap menyatu dengan orang-orang yang selama ini sukses berpuasa. Jangan dilepas. Birramdaniyin wal ihtimamu bihim, memperhatikan mereka, wal akhdu biaidihim, menggandeng mereka. Ayo digandeng, ayo didekati, ayo dituntun. Jangan cuman sekali di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, rabtun nas biruhit ta'ati wal ibadah, mengikat masyarakat dengan semangat untuk terus beribadah dan taat kepada Allah. Ini artinya adalah kewajiban, terutama di era pandemi ini banyak orang stres, perlu pendekatan spiritual, dan ini harus dituntun oleh para dai-dai dan para ustadz-ustadz di kampung-kampung. Dan yang keempat, yang harus dilakukan oleh para dai setelah Ramadan, al-ittihad wal insijam al-qawi bainad du'at,
bersatu dan sinergi yang kuat antara dai-dai yang satu dengan yang lain, wa adamut tafarruqi wat tafriq, untuk tidak bercerai-berai. Ini salah satu kelemahan kita adalah bercerai-berai. Kalau kita bisa menyatu, betapa kuatnya kekuatan kita yang luar biasa ini, betapa utuhnya, saya kira kita tidak akan takut dengan godaan-godaan akidah-akidah, paham-paham transnasional dan sejenisnya. Dan yang kelima, yang paling penting yang dilakukan oleh seorang dai, al-jud wal karam. Jud, loman, kasih sayang, perhatian, murah tangan. Memberi, jangan minta diberi. Membantu, jangan minta dibantu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana kesaksian Aisyah terhadap Kanjeng Nabi? Kana ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sebagai dai, dia ajwadun nas, orang yang paling loman, terutama di bulan Ramadan. Berkali-kali lomannya, berkali-kali perhatiannya. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Digambarkan oleh Aisyah, lomannya Rasulullah itu melebihi daripada lomannya angin yang sepoi-sepoi. Angin saja udah enak, tanpa angin kita tidak bisa hidup. Rasulullah melampaui daripada angin yang seperti itu. Wa kullu dzalika ittiba'an biqaulihi ta'ala fa idza faraghta fansab. Kenapa kita harus melakukan ini? Karena mengikuti firman Allah, fa idza faraghta fansab. Selesai satu langkah, selesai Ramadan, lanjutkan dengan program berikutnya. Fa idza faraghta fansab, selesai puasa, lanjutkan puasa berikutnya. Fa idza faraghta fansab, selesai tahajud witir di malam Ramadan, lanjutkan di malam-malam seterusnya. Fa idza faraghta fansab, selesai bikin pengajian di bulan Ramadan, lanjutkan dengan pengajian dakwah-dakwah selain bulan Ramadan seterusnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisail muslimin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil imani wal islami wal ramadan wa nuzulil qur'ani wal ghufrani wal i'taqi minan niran. Allahumma lakal hamdu an ja'altana min ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Qala Allah Ta'ala wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Para hadirin sidang salat Id yang berbahagia, Allah ngendika, ini pesan yang jelas di dalam Al-Qur'an, wa la takunu kallati naqadat ghazlaha. Setelah kita puasa, jangan seperti ibu-ibu yang menenun dari pagi, kemudian di sore hari selesai, kemudian hasil tenunan itu disobek-sobek. Artinya, mari kita setelah puasa, yang berdakwah, yang sedekah, yang ngaji, yang mulang dan seterusnya, jangan ditinggalkan itu. Lanjutkan itu. Apalagi di era pandemi ini, tak ada yang bisa menguatkan kita kecuali doa. Tidak ada yang menguatkan, menenangkan hati dan pikiran kita kecuali ibadah kepada Allah. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Jangan seperti ibu-ibu yang menenun dari pagi, dari fajar sampai tenggelam matahari, selesai menenun lalu disobek-sobek. Lanjutkan. Qala Allah Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin.
Ibadah jangan kenal masa, terus hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita yakin akan bertemu Allah, sampai yakin kita akan dibalas oleh Allah, sampai yakin kita akan masuk kubur, sampai yakin kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. An Aisyah radhiyallahu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa anqal. Sebaik-baik ibadah yang paling dicintai Allah itu adalah yang paling istiqomah, walaupun sedikit. Buat apa Ramadannya luar biasa, tapi setelah Ramadan kembali seperti semula. Karena itu ada istilah, orang yang paling jelek adalah orang yang baik di Ramadan, tapi Syawal kembali seperti semula. Itu orang yang paling rugi. Itu ihanah bir Ramadan. Orang yang hanya baik di bulan Ramadan tapi jelek setelah Syawal dan seterusnya, itu menghinakan Allah yang punya Ramadan. Mari kita jaga ibadah kita sebagai pendakwa-pendakwa kebaikan, pendakwa-pendakwa sedekah, sebagai pendakwa-pendakwa qiyamul lail, sebagai pendakwa-pendakwa gotong royong dan seterusnya. Kita semuanya punya kewajiban tanggung jawab untuk berdakwah. Qala Amr bin As, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun misla fulanin kana yaqumul lail fataraka qiyamil lail. Ya Abdullah, kau jadi orang jangan seperti fulan, Ramadannya luar biasa tapi setelah Ramadan semuanya selesai. Ini pesan Rasulullah. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita tetap menjadi pendakwah untuk diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana summa atba'u bi sittin min syawal faka'annama shomad dahr. Salah satunya melanjutkannya adalah dengan puasa sunnah Syawal 6 hari berturut-turut, bisa dimulai besok hari atau kapan harinya. Dan yang terakhir, berhasilkah puasa kita? Saya jawab, semua kita bisa menjawab pertanyaan itu. Berhasil atau tidak puasa kita bisa dilihat, bisa rasakan. Kalau mulai besok hari, mulai hari ini dan sampai seterusnya, kita seperti Ramadan, amalnya seperti Ramadan, tahajudnya seperti Ramadan, segalanya seperti Ramadan, berarti kita berhasil. Tapi ketika kita kembali seperti sebelum Ramadan, kembali kepada sifat asalnya, ibadah asalnya, berarti ibadah kita gagal. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza ma balagtukum nafa'ana Allah bihi wa bi kitabil karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa tasbihana wa jami' amalana ya rabbal alamin. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana maqasid walidina wa atina azwajina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma sul islam wal muslimin fi kulli makan. Allah
Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum wa ayyidhum wa sabbit aqdamahum. Allahumma kharrirhum min aduwwihim min as-suhayinati wal amrikan. Allahumma alayka bisuhayinati wal amrika. Allahumma alayka bisuhayinati wal amrika. Allahumma alayka bisuhayinati wal amrika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.